Tadinya lagu itu buat Ruth Sahanaya. Diciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri. Saya bikin contoh dulu, Cak. Saya bikin contoh Kuta Bali itu bukan buat saya. Itu buat penyanyi namanya Ruth. Yang minta Tanto Yahya. Oh, Tantowi. Tanto bilang, coba bikin lagu, kita bikin. Begitu Tanto masuk ke studio, dengar saya bikin lagu itu, dia bilang, ini buat Ute. Iya. Nggak usah. Buat kamu aja. Saya buat untuk saya aja. Alhamdulillah aja. Meledak itu. 1,7 juta keping kaset waktu itu. Jadi kalau kita punya lagu yang bisa mendamaikan Aceh sampai Papua, itulah cita-cita saya. Dan tidak membedakan satu sama Tidak, lainnya. semua sama. Kita Pancasila, kita punya satu kebersamaan, kebinekaan. Kita nggak memandang siapapun. Itu intinya aja. Intinya ya. Gimana kita bisa merasa bahwa kita sudah pernah membuat sesuatu buat bangsa. Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneh ngono jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang saya mau jagongan, mau nyanyi nanti ditampilkan sama beliaunya. Dan beliau ini adalah seorang artis di tahun 97 dengan begitu terkenalnya. Dan mereka juga sebagai pemain film, aktor juga. Oleh karena itu sangat tertarik sekali kalau kita mengulas perjalanan beliau ini, di mana seorang pemain seni, juga seorang politikus, dan ya nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama. Jok lali ndelok ngene YouTube Cak Ji ya. Sampai tuntas kita akan bisa mengulas daripada perjalanan beliau. Gimana Bang Andri? Siap, Cak? Iya. Aku start itu, Cak. Aku dari awal, Cak. Iya, Lahir iya. Makassar. Makassar ya. Kakek nenekku tuh besar di Kerembangan, Surabaya. Arek Surabaya berarti. Arek Surabaya. Oh. Aku kenal rujak cingur, kenal rawon, Lontong balap dari kakek dan nenek. Kemudian mereka pindah ke Makassar, lahirlah orang tuaku. Orang tuaku pertemuan antara Ambon dan Makassar. Ambon dan Makassar ya? Ya. Setelah SMA kelas 2 kami pindah ke Bandung karena orang tua tugas di Bandung. Masuklah kami di Bandung, kuliah di Bandung. Nah di Bandung itu aku bikin grup, Cak. Oh iya. Namanya Katara Singers. Katara Singers. Katara Singers itu Anda bisa cek di YouTube channel, ada Katara Singers lagunya. Di malam minggu aku menunggu dia, ternyata yang datang kekasihku yang dulu. Apa gerangan yang harus kulakukan seandainya saja keduanya berjumpa. Tahun 87, Cak. Itu tahun 87 kami buat dan kami diproduksi oleh Erwin Gutawa dan Aminoto Kosin, Cak. 88. Jadi saya mulai start profesional 88, Cak. Iya. Bang. Cap. Bang Andri ini aslinya dari mana sih? Ambon, Makassar, Sunda. Wah, Surabaya. ini orang-orang sini semua. Sejak kecil memang suka nyanyi. Sekitar rumah semua nyanyi, Cak. Nyanyi semua ya? Semua nyanyi, Cak. Orang tua nyanyi, semua nyanyi, Cak. Gitu ya? Iya, jadi lingkungan nyanyi. Sekolah di SMA Katolik Chandrawasih, Makassar. Pindah ke Bandung di Itenas, Bang. Itenas? Iya. Itenas terkenal? Iya. Tapi nggak usah dibahas yang itu. Jangan yang itu Bapak ya. Jangan yang Itenas yang itu. Lalu masuk kampus, ambil planologi. Tata kota. Teknik di Bandung? Di Bandung. Oh. Tata kota, Cak. Tata ruang. Ya. Di Bandung tentunya juga banyak orang-orang musik ya tuh. Dan anak-anak kreatif, waduh luar biasa. Jadi di Bandung tuh, Cak, ekosistemnya udah bagus, Cak. Dari Makassar aku tuh kampungan, Cak. Pindah ke Bandung langsung kreatif. Kenapa?
Event di Bandung itu bisa 9 kali setahun. Event Padang, event Surabaya, event Jawa, event Indonesia, pahlawan kebangsaan. Bandung festival sering sekali, Cak. Akhirnya melahirkanlah Kahitna. Melahirkanlah Rida Sita Dewi. Melahirkanlah Java Jive. Melahirkanlah itu apa? Anak Unpar tuh. Yang lucu-lucu Tika Padayangan Project. P Project, Cak. Itu semua lahir di Bandung karena ada event. Ya. Jadi saya percaya event itu menghasilkan buah yang manis. Gitu ya. Di mana ada event, di situ pasti ada prestasi. Jadi itulah membuat saya ikut event terus. Nah, pergaulan dengan teman-teman di Bandung, itu zaman itu ada Elva Surya, almarhum, ada Hari Rusli almarhum, ada Ruth Sanaya, ada Yofi Widianto. Nah, itu semua anak Bandung, Pak, di zamanku. Nah, saya kemudian bikin lagu yang tadi, Masa Bodoh. Alhamdulillah lagu itu jadi masuk ke tangga chart Indonesia di saat itu. Ya. Dengan masih grup. Setelah perjalanannya waktu, aku ikut backing vokalnya Sheila Majid, ya. Sheila Majid. Di Malaysia tahun 91. Kemudian aku tahun 91 menang lomba cipta lagu populer Indonesia di Prambanan Jogja nomor 1. Tapi cipta lagu, Cak. Cipta lagu. Itu lagu dinyanyikan oleh Uta Likumahua dan Tri Utami. Nanti boleh tampilin. Ada di YouTube. Judulnya Kisah Kehidupan, Cak. Kisah Kehidupan. Itulah perjalananku naik satu tahap. Sebagai pencipta lagu. Sebagai pencipta lagu, Cak. Jadi dari nyanyi vokal grup, pencipta lagu, lalu saya diberikan bisa bersama dengan artis luar namanya Sheila Majid di tahun 92. Lalu tahun 94 saya bikin Kuta Bali, Cak. Kuta Bali. Tadinya lagu itu buat Ruth Sanaya. Diciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri. Saya bikin contoh dulu, Cak. Saya bikin contoh Kuta Bali itu bukan buat saya. Itu buat penyanyi namanya Ruth. Yang minta Tanto Yahya. Tanto bilang, coba bikin lagu, kita bikin. Begitu Tanto masuk ke studio, dengar saya bikin lagu itu, dia bilang, ini buat Ute. Iya. Nggak usah. Buat kamu aja. Saya buat untuk saya, Cak. Alhamdulillah, Cak. Meledak itu. 1,7 juta keping kaset waktu itu, Cak. Tahun 97. Wah, dari nggak punya duit, Cak. Lihat duit 250 juta, bingung, Cak. Bingung. Tahun segitu ya? Ya, pakai itu, Pak. Pakai uang cash. Uang cash. Tutup pakai koran. Di koran. Tutup pakai koran. Kaget, Cak. Dari punya duit. Jadi saya kasih tahu, pesawat ke Singapura masih 500.000. PP sejuta hari itu. Tahun 96, Cak. 96 ya. Terima duit 250 juta, Cak. Bisa berapa kali ke Singapura itu, Cak? Bang, sebenarnya Bang Andi ini kan orang planologi. Ya. Orang tua sebenarnya mungkin sudah memberikan sekolah planologi. Berarti kan sarjana teknik. Cita-citanya kecil itu apa? Seorang insinyur, tahu-tahu jadi penyanyi. Kakak-kakak kita tuh arsitek, Kak. Arsitek? Iya, teknik semua? Jadi kami lihat punya meja gambar di pavilion kerja sampai pagi. Itu saya masih SD, Cak. Jadi saya bayangkan, wah memang gambar itu bagus. Jadi saya kok suka gambar, Cak. Nah, pengennya di arsitek ITB. Tapi enggak dapet, Cak. Dapetnya planologi. Dapetnya planologi. Jadi mampunya sampai planologi. Nah, setelah punya planologi saya kebayang planologi itu kan buka ruang ya, tata ruang, tata wilayah. Nah, kita kebayang resort. Gimana cara buat resort, bagaimana cara mendatangkan wisatawan. Nah, itu dibayangkan, Cak. Tetapi perjalanan musik ini lebih cepat daripada saat itu perjalanan planologi. Planologi zaman itu masih amdal, Cak. Iya, amdal. Belum bisa bikin banyak. Betul. Kalau mau bikin banyak mesti kayak Agung Podomoro, Cak. Baru bisa punya tanah luas. Jadi kami mengalah, akhirnya coba bikin musik. Musiknya jalan lebih cepat, Cak. Musiknya jalan lebih. Pertama kali ya grup Katara itu yang membikin perjalanan. Adrenalin naik itu Katara. Katara itu ya. Itu terdiri dari Ikong, Nana, Kang Dedi, Hasan, dan saya. 4 orang. 2 cowok, 2 cewek. Kami kiblatnya seperti Manhattan Transfer zaman itu, Cak. Waktu itu Jesse. Jazz. Saya pertama datang ke Surabaya itu diundang sama Pak Errol.
Orang. Almarhum Almarhum. SS. SS. Suara Surabaya. Suara Surabaya. Semua itu saya kenal banget. Nah, kami main sama Master P, Master Key. Master Ki. Wah, itu. Masih ada Om Bubi Chen. Ada Babi Chen. Shangri-La baru buka, Cak. Shangri-La baru buka. Kami main di Shangri-La, Cak. Wah, itu acara jazz buat Berempat saya. itu. Berempat. Dan diiringi oleh Om Bubi dan Master Key. Master Ki. Surabaya dulu adalah salah satu tolok ukur musik jazz Indonesia. Kemudian beralih ke rock. Rock. Nah, saya kaget sekarang ini kok saya belum dengar lagi dari Surabaya ada musisi selain Via Valen loh. Iya. Via Valen aslinya Sidoarjo. Sidoarjo. Tapi tanggone Surabaya. Tapi kita enggak, ya katanya orang-orang sih kalau SMA 2 gudange arek-arek prestasi di Surabaya ya. Surabaya. Grupnya ada si Dani, ada si banyak semua lah. Lasso di mana, Cak? Lasso SMA 2 semua. Oh. Anak-anak SMA 2 itu gengnya. Padi juga Surabaya, Cak? Surabaya, Soyo itu SMA 2 tuh. Bagus-bagus ya, Cak? Bagus semuanya. Terus meledaknya lagu Kuta Bali. itu gimana perjalanannya? Saya buat Kuta Bali tahun 94, Cak. Pulang dari Amerika, kami beli alat. Saya dengan Adi Kla Project, Cak. Oh, Club Project. Kla Project, namanya Adi, pemain keyboard. Kami dapat lagu saya bintang-bintang, Cak. Bintang-bintang tuh kayak gini, Cak. Bintang-bintang berikan cahayamu, bintang-bintang taburi kami malam ini. Lagu itu saya berikan untuk Titi DJ, Kak. Titi Dwi Jayanti. Meledak, Cak. Oh, meledak itu. Dapat saya untuk Royal. jalan-jalan ke Amerika. Ya, royalti dapat jalan-jalan ke Amerika. Sama Tantowi. Oh, sama Tantowi juga. Karena dulu BASF, Kak. Pita kaset. Kita kaset. Nah, berangkatlah kami ke Amerika. Pulang dari Amerika, Adiklah beli alat musik. Jadilah lagu Kuta Bali. Kuta Bali. Coba sekarang lagu Kuta Bali. Bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi, bersama rinduku walau kita jauh kasih. Semua yang di sini say. Suatu saat di Kuta Bali. Oke, Cak. Tepuk tangan untuk. Coba kita lihat videonya pada saat itu. Ya. Coba. Ini tempatnya di Kudeta, Cak. Dulu kosong kayak gini. Sekarang Kudeta. Ya, dulu orang saya kenal yang pemiliknya. Pemiliknya itu ya. Terus dijual ke Kudeta. Oh. Jadi inilah tempat Kudeta. Tempat ya. Oh. Bintangnya namanya Cut Mini, Cak. Cut Mini. Ini masih umur 18 waktu itu, Cak. Ini ya. Iya. Terus dia ikut. Ini umur berapa Andri? Ini aku 26, Cak. 26 ya? Ini? 27, masih polos, Cak. Masih polos. Ah, ini Kudeta nih, Cak. Ini Iya. Ini jalan ke Kuta. Uluwatu, Cak. Ini jalan Uluwatu. Cantik, Cak. Cantik ya. Cantik. Pilihanku, Cak. Itu ya cantik gila ya. Pilihanku, Cak. Ini kita dapat anugerah musik Indonesia untuk kategori lagu pop Indonesia. Lagu pop Indonesia. Album terbaik Indonesia di tahun itu 1987. 88. Oh, 88 ini. Anugerah musik Indonesia. Kalau BSF Award dapat 5, Cak. 5. 5. R&B lagu terbaik, Song of the Year, lagu pop paling laris. Itu ya. Zaman itu, Cak. Zaman itu ya luar biasa. Orang Aceh ini, Cak. Orang Aceh itu ya? Ya. Kakaknya jadi istriku. Oh, kakaknya? Iya, Cak. Oh. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya. Luar biasa. Cut Rizky Teo namanya, Cak. Cut Rizky Teo. Oke. Wah.
Luar biasa. Bang, yang paling mengesankan, Ya, Abang kan keliling Indonesia, ya. gitu. Di kota mana? Pada Bali. saat di Bali, Bali, Cak. pada acara? Oh, kalau mengesankan tuh ada beda, Cak. Ada mengesankan Pada saat karena tampil, pada saat tampil, panggung, pada saat manggung. Manggung, Pada saat manggung tuh Jazz Traffic Surabaya. Jazz Traffic Surabaya. Puterin deh. Andre Hanusa Jazz Traffic Surabaya. Mainnya di? Mainnya di Grand City. Oh, main di Grand City. Grand City, Cak. Ada videonya. Oh, tahu. Wah, itu semua orang Surabaya nyanyi, Cak. Tahunnya 2017. Iya, tahu. Pernah. Semua orang Surabaya nyanyi. Tiket sold out waktu itu. Wah, Cak. Kerjasama kalau Surabaya kalau nggak salah. Iya, Mas Errol. Ingat saya, iya. Mas Errol, Cak. Saya ingat. Iya. Ingat. Kerjasama sama Surabaya. Kalau cari dapat videonya, coba video nih. itu di Grand City acara Jazz Traffic. Jazz Traffic. Terus kalau nggak salah Jazz Traffic lanjut ke Bromo macam-macam itu. Iya, Benar kan? iya betul. Yang punyanya Mas Jadu. Iya, ada tuh. Iya. Coba Jazz Traffic. Nah, ini dia nih. itu, Ini itu. dia nih. Coba. Atas tuh. Nah. Coba cari lagu Kuta Bali. Oh, ini punya mereka nih, betul. Wah, ini Grand City. Masih ada ya, Cak? Jazz Traffic? Masih. Masih bikin, Cak? Nah. Ya pandemi kemarin hilang udah. Iya. Sebelumnya ada main di Bromo Jazz Traffic. Apa kabar Surabaya? Ini pas di luar ini main ya. Di dalam, Cak. Oh, di dalam. Di lantai 3 kalau nggak salah, Cak. Oh, di lantai 3, iya. Yang paling tinggi, yang Iya, lantai 3, lantai yang 3. paling gede, Cak. Lantai 3. Iya, Cak. Ada kawan saya di situ, ada Tony, ada Ilham, wah Ilham, anak-anaknya keren banget. Saya nggak berlama-lama, terima kasih buat Surabaya dan Pak Errol. Walaupun saya belum jumpa, I love you, Errol. Dan juga buat properti pembangunan perumahan Indonesia, PP, dan Mas Doni. Wow, sound keren banget. Saya di sini nggak sendiri, saya bawa keren. Nanti saya kenalin. Kalau Cak nggak pingin bikin event yang lain, Cak? Ya nanti kalau bisa ulang tahun Surabaya itu harus kita bikin. Oh iya, Cak. Harus itu. Iya. Kita Monumen ya. monumen. Tanggal 15 Agustus kita bikin, Cak. Insya Allah. Oke, klik aja. Oke. Klik. Udah. Bang, Siap, Cak. ya dengan kesuksesan di masa jayanya seperti itu, apa yang dirasakan? Kepuasannya? Jadi saya percaya proses itu tidak pernah membohongi hasil. Iya. Jadi jujur, Cak, journey itu lebih penting daripada destiny. Oh. Jadi saya harus mengakui bahwa proses itu saya menikmati prosesnya, Cak. Jadi saya start dari Bandung masuk Jakarta, punya sesuatu, punya semua. Tahapan yang paling indah itu adalah apabila waktu di panggung, Cak, semua bisa nyanyi. Crowd bisa nyanyi. Lihat wajah mereka happy semua. Jadi sebenarnya kami ini cuma membangkitkan mood mereka. Orang yang datang susah jadi Gembira. senang. Itu, Cak. Orang yang datang mau Punya masalah. Hilang. terselesaikan. Tadinya mau cerai, mau putus, Dengar nyambung lagi, semangat nyambung lagi. ya. Jadi sebenarnya itu, Cak. Akhirnya kita kalau dengan sekarang anak-anak sosial media, kalau kita lihat di chat, kalau pas kita show, mereka kirim reels atau gitu, Cak. Nah itu kan banyak chat-chatnya. Iya. Om Andre salam dari Mama. Wah, itu anak-anak itu yang main reels, tapi dia bilang salam dari ibunya. Ternyata dia ini adalah hasil karena lagu Kuta Bali. Oh. Papa mamanya menikah di Bali. Cak. Itu dalam buat saya, Cak. Jadi bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang kawan-kawan menyukai lagu saya itu yang mereka dapat. Itu buat saya yang lebih inti daripada kesuksesan saya. Jadi bagaimana
sahabat-sahabat Andre, sahabat-sahabat lagu Kuta Bali, lagu itu sudah menjadi milik mereka. Mereka sudah hidup dengan lagu itu. Karena Ku Tahu Engkau Begitu, mereka sudah hidup dengan lagu itu. Nikmatilah itu. Bawalah lagu itu seakan itu milik kalian. Udah bukan milik saya lagi. Itu aja kan. Iya. Kepuasan itu. Terakhir manggung. Ya. Yang paling besar di mana? Terakhir itu kita manggung di Jakarta, Cak. Acara? Jakarta itu acara ada 2 acara, satu di Motion Blue, ada di YouTube semuanya ada Motion Blue, Andre di Motion Blue, lalu satu lagi ada di Jakarta juga, Java Jazz. Oh, Java Jazz. Java Jazz. Wah itu, Cak. Jadi waktu Java Jazz itu saya naikin Chandra Darusman ke panggung, Cak. Iya. Karena dia salah satu orang yang hadir dalam journey saya. Mas Chandra, Erwin Gutawa, itu Adikla Project, itu mereka orang-orang yang saya hormati, Cak. Yang membangkitkan semangat, yang bermotivasi. Betul. Jadi teladan. Nah, dan saya percaya sampai sekarang mereka tetap jadi orang-orang yang kuat di industri musik. Itu. Iya. Bang, Cak. Dengan sekarang ini industri musik, dengan berkembangnya media sosial seperti ini, jadi kita bisa mengukur penontonnya berapa, disukai berapa dengan cara media sosial yang viewers terukur berapa itu. Pengaruhnya sama yang manggung atau industri musik lainnya gimana? Saya tuh bersyukur, Cak. Bersyukur dari musik yang masih kaset, pindah ke CD, pindah ke MP3, sekarang terus pindah ke media sosial. Semuanya itu peradaban, Cak. Dan semua kita nikmati. Kalau mau bilang yang sekarang ini sekarang lebih terbuka, transparan, langsung terkoneksi. Kami langsung tahu fans kami siapa, usia berapa, kelasnya apa, kota mana. Karena sosial media, terukur. Nah, kami udah bisa ngukur nih. Nah, saya juga punya sosial media namanya Andre Hekanusa Official. Andre Hekanusa Official, S-nya 2. Andre Hekanusa Official. Saya bisa ukur juga, Cak. Nah, anak sekarang tuh lebih enak, Cak. Lebih enak. Dari kamar dengan fasilitas laptop, dengan fasilitas yang ini, dia langsung bisa kirim langsung ke YouTube. Kemana saja? Dunia. Langsung dunia tahu. Contohnya Niki bisa nongol di Coachella. Oh iya. Orang Indonesia bertarung. Agnes Monica bertarung. Niki bikin 2 lagu, Cak. LA Coachella. Goncang dunia. Kenapa? Peradaban, Cak. Kita nggak bisa ngelawan peradaban. Nah, Cak bikin kayak sekarang. Wah, itu udah masuk ke dunia yang anak set nih, Cak. Yang kita lakukan ini nih, mana pernah kita pikirin dulu, Cak. Padahal kita itu orang kolonial. Iya. Zaman kita kolonial. Main milenial, zilenial. Nah, itu jadi di industri ini dia berkembang terus. Nah, konten yang harus kuat, Cak. Kayak kita bikin Kuta Bali, kita bikin Karena Ku Tahu Engkau Begitu, Bidadari, kontennya yang kuat. Jadi begitu kontennya kuat, mau ditaruh di platform apa aja, dia jalan. Nah, itu seperti sekarang. Cak punya udah jalan, udah bisa dengan siapapun, kontennya harus menarik. Terus. Jadi kalau saya pikir industri ini kita harus kreatif. Apa saja kita harus kreatif. Semua orang saya lihat, nggak tahu itu para seniman, nggak itu para pengusaha, nggak tahu para politikus, semua sudah menggunakan media sosial. Kalau nggak media sosial, udah ketinggalan. Pasti tertinggal, Cak. Iya. Hotma aja bisa begini aja, Cak. Hidup, Cak. Iya. Padahal dia nggak butuh duit itu. Nggak butuh. Cak juga nggak butuh kan duitnya. Cuman wajib. Kenapa? Rekam jejak. Betul. Kita bisa dilihat rekam jejak kita. Akhirnya orang tahu, oh Cak Muji udah ketemu sama ini ya, sama ini. Kolaborasi. Kalau bisa kita bikin tahun ini namanya Merdeka Kolaborasi. Insya Allah. 15 Agustus. Insya Allah. Iya. Itu atas prakarsa Cak Muji. Insya Allah. Surabaya harus bisa. Dan Surabaya memang Surabaya ini semua punya kelengkapan, Cak. Iya. Gak ada yang kurang Surabaya. Orang kaya ada, talent ada, kreativitas anak-anak banyak.
desa punya adat istiadat, punya kultur yang kurang apa, Cak? Semua punya, gunung ada, sungai ada, laut ada, kota berkembang pesat. Iya. Semua ada, Cak. Bang Andri kan bukan nyanyi saja, juga main film ya. Main film. Main film. Film apa waktu itu? Film itu namanya Bulan di Atas Kuburan, Cak. Itu lagu. Menceritakan? Itu film remake, Cak. Remake dari salah satu film yang sudah lama, punyanya Asrul. Ada sutradara top dulu, Cak. Saya takut salah, tapi nanti coba kita lihat filmnya, coba. Iya. Ini film ini di remake ulang oleh namanya Edo Sitanggang. Itu yang main Reza Tapi. Oh, Reza Tapi. Terus ini siapa, Cak? Kok aku lupa namanya ya? Ini Tio Pakusadewo, almarhumah Ria Irawan. Yang kiri ini Fighters. Yang tengah si ganteng ini suaminya Atika Hasiolan. Oh iya. Aku romantis. Tapi ya, Ini Atika main juga. Ini cerita tentang orang Batak fight di ibu kota, Cak. Oh. Bagaimana cara mereka melewati bertarung. Nah, ini Kau bukan kawan. mereka harus saya jadi mafia waktu itu. Ini pertarungan antara Batak dan Ambon. di wilayah kota Jakarta. Iya. Menggambarkan kerasnya Jakarta. Iya, menggambarkan kerasnya Jakarta. Oh, ada Ferry Salim. Nah, ini dia, harus apa jenengnya? Doni Alamsyah. Oh, ini film pertarung. film Cak. bertarung. Film pertarung. Orang-orang memang suka menatap ke kejauhan, tapi mereka lupa dari mana mereka datang. Rio Dewanto. Ini kerasnya Jakarta. Di mana Arek bertarung, Madura bertarung, Betul. Ambon bertarung. Ini dia. Ini. Ini gambarannya. Oke. Wah. Luar biasa talentanya pencipta lagu, penyanyi, juga sebagai pemain film. Sekarang kegiatannya apa, Bang? Sekarang kegiatannya melayani orang, Kak. Oh gitu ya? Ya. Jadi apa, memberikan apa? Kalau di gereja-gereja apa namanya? Kita Pelayanan? bukan pelayanan seperti itu, Pak, tapi kita bagaimana membuat orang merasa masih punya harapan. Itu saja. Contohnya? Jadi bukan pendeta, bukan. Ya. Hanya memberikan orang semangat dari YouTube. Oh, dari YouTube? Iya, Ja. Jadi kita memberi semangat dari YouTube, namanya Gula-Gula Pagi, Ja. Ada YouTube ya? Coba cari dong. Tapi belum semuanya. Oh, belum semua. Jangan. Coba. Jadi saya buat seperti Ca buat namanya Gula-Gula Pagi, Gula-gula padi. tapi belum semua ya. Belum semua. Pagi. Gula-Gula Pagi. Itu terinspirasi? Oh, belum semua, Ja. Belum semua. Nah, itu terinspirasi gini, Ja. Kalau kita teman curhat di telepon, Betul. nah saya pindahin ke YouTube. YouTube. Saya semua seperti itu, Ja. Jadi ada yang curhat soal cinta, ada yang curhat soal keluarga. Nah, saya mau bagi, tapi dia tidak rohani, Ja. Iya. Dia sosial humanis. Jadi kita berbagi. Oke, misalnya tanya jawab, Q&A gitu, Ja. Jadi bisa live. Bisa live. Nah, kita mau coba situ di Instagram. Seperti itu, Cak. Kalau yang lainnya musik masih, Cak. Saya rencana ada 3 anak baru, Cak. Ini 2 Orbit kan? Orbit. Jadi saya percaya begini, Cak. Kalau kita nggak punya bibit, kita salah. Kita harus tetap punya bibit. Jadi Rida Sita Dewi itu saya yang buat, Cak. Oh itu ya. Lagunya antara kita masih ada getaran cinta, antara kita masih ada getaran indah yang tersisa.
Itu dia sendiri, Cak. Terus saya buat lagi mau Lukas, Cak. Dulu. Terus saya berikan lagu ke Delon. Saya berikan lagu ke Ruth Sahanaya. Jadi saya percaya bahwa kalau kita berbuah, buah itu dinikmati orang. Udah itu aja, Kak. Jadi bikin aja, kreatif aja, lahirkan adik-adik yang baru. Nah, generasi yang baru, berikan mereka jalan baru, mereka hidup dengan dunianya, tapi kita yang push, Kak. Kita yang spot. Bang, siap, Cak. Di usia yang Abang sudah nikmati ini, di zaman-zaman yang sekarang ini lagi anak-anak muda, milenial, zilenial diberi kesempatan, Abang kira-kira masih ada mimpi atau keinginan merilis lagu yang baru? Kalau dulu kita cinta-cinta aja, sesuai usia. Kalau sekarang kita mau buat Indonesia ini damai, Cak. Damai ya? Bagaimana damai itu ada di Republik tercinta ini. Jadi kalau kita punya lagu yang bisa mendamaikan Aceh sampai Papua, itulah cita-cita saya, Cak. Dan tidak membedakan satu sama lainnya. Tidak, semua sama. Kita Pancasila, kita punya satu kebersamaan, kebinekaan. Kita nggak memandang siapapun. Itu intinya, Cak. Intinya ya. Gimana kita bisa merasa bahwa kita sudah pernah membuat sesuatu buat bangsa. Seperti nenek moyang kita dulu. Betul, Cak. Waktu kita merebut kemerdekaan tidak membedakan apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kulitnya, apapun. Betul. Sekarang ini kan ya rata-rata memprihatinkan. Iya, Cak. Kita harus berpikir seperti itu. Betul, Cak. Nanti akan tercipta lagi. Mudah-mudahan kita tunggu di channelnya Bang Andre. Hekanusa Official, Cak. Boleh? Abang mau tanya apa sih? Aku mau tanya, Cak. Kalau Cak Muji lihat Surabaya ke depannya, itu mau jadiin kota apa, Cak? Musik kah? Dagang kah? Anak muda kah? Hijau? Apa, Cak? Cita-cita, Cak. Jadi Surabaya ini kan ada suatu perjalanannya. Semenjak wali kotanya Bambang Dea pada saat reformasi, beliau ini sudah membuat suatu pondasi untuk kota ini. Awalnya pondasinya itu. Dan kita juga melihat sejarahnya yang membuat Surabaya bagus segala macam, dan kita bisa melanjutkan. Pak Bambang bikin pondasinya, dilanjutkan dengan Burisma membikin bangunannya. Bangunannya sudah teratapi tadi semuanya ya toh. Nah, termasuk taman-tamannya. Dan kita bersama Pak Erik, kita tinggal memfinishing. Ada tahapan melengkapi. Memfinishing. Gimana kita bisa memfinishing dengan bagus tanpa merobohkan dari yang lama. Cakep. Karena pondasinya sudah kuat, bangunannya sudah jadi, finishingnya tinggal gimana seleranya. Ada selera anak muda, ada selera orang tua, semua terawakili. Ada seniman, ada orang-orang perdagangan, semuanya akan bisa kita layani dengan baik. Itu yang kita cita-citakan dengan Pak Erik seperti itu. Waduh, Cak. Oke, terima kasih untuk Bang Andrean yang sudah mampir di podcastnya Cak Ji. Ojo lali rek ya, lagune sudah tadi dinyanyikan. Lihat YouTube-nya Cak Ji. Yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling semua. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu.
Terima kasih Cak Muji. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Tambah luar sukses terus. Amin. Surabaya Amin. tambah keren. Amin, 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 amin. Dan kita doa semoga Indonesia tambah keren. Tambah keren. Oke.